Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas B, Praktikum Perancangan Percobaan. Sebelum kami melakukan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eva Sudayanti Dewi, NPM 19045. Saya Diara Alfala Hilman dengan NPM 19046. Saya Balkis Nabila dengan NPM 19066. Kami akan mempresentasikan tugas praktikum perancangan percobaan ini dengan jenis penelitian rancangan acak kelompok dan judul analisis pengaruh lama waktu perendaman benih terhadap perkecambahan tanaman kacang hijau pada media tanam kapas. Pada presentasi kali ini terdiri menjadi 5 bagian. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Pendahuluan yang pertama adalah latar belakang, yaitu agar proses imibisinya maksimal, perlu dilakukan perendaman terlebih dahulu karena suatu bakal biji kacang hijau saat mengalami perkecambahan hanya membutuhkan air saja. Kemudian ada tujuannya, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh lama waktu perendaman dan pengaruh intensitas cahaya terhadap perkecambahan tanaman kacang hijau pada media tanam kapas. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka, landasan penelitian terdahulu. Di sini peneliti hanya akan mengambil salah satunya saja, yaitu penelitian oleh Titik Sundari pada tahun 2005, landasan teori. Di landasan teori ini ada beberapa subbab. Berikut ini adalah hipotesis untuk rak. Tabel ANOVA rak. Selanjutnya bab 3 metode penelitian terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Waktu yang kami gunakan selama 5 hari terhitung sejak 26 April hingga 30 April 2021, dan tempat penelitiannya kami berlokasi di Komplek Jumberung Indah, Blok 20, nomor 1 Bandung, di mana itu merupakan kediaman Balkis. Kemudian jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah RAK dengan eksperimental sesungguhnya, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel-variabel terhadap responnya. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data. Jenis datanya adalah data kuantitatif, di mana data-datanya berupa data numerik atau angka-angka, yaitu tinggi tanaman kacang hijau dalam satuan sentimeter yang dihitung pada hari kelima. Kemudian sumber datanya, sumber data primer, kami mengumpulkan data dengan mengamati dan mencatat tinggi tanaman kacang hijau menggunakan penggaris setelah penelitian selesai. Kemudian rancangan penelitian. Kami menggunakan rancangan acak kelompok dengan faktor utama yaitu lama perendaman benih kacang hijau dengan 3 taraf, di mana tarafnya sebagai berikut. Kemudian pengelompokan berdasarkan intensitas cahaya terdiri atas 3 kelompok dengan kelompok sebagai berikut. Alat dan bahan. Dapat dilihat alat dan bahan yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan terikat. Variabel bebasnya yaitu lama perendaman benih, terdiri dari 3 taraf. Variabel terikatnya itu respon, merupakan pertumbuhan tinggi kacang hijau. Ada pengumpulan data. Kami melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau berdasarkan taraf perlakuan yang sudah ditentukan, dan mengamati apa yang terjadi lalu mencatatnya dalam bentuk data kuantitatif. Metode analisis dan uji hipotesis. Metode analisisnya kami menggunakan uji F-ANOVA dengan bantuan software SAS, dilanjutkan dengan uji perbandingan ganda jika H0-nya ditolak. Uji hipotesisnya terdiri menjadi 2, yang pertama untuk faktor utama, yang kedua untuk kelompok. Selanjutnya, langkah analisis. Setelah melakukan pengumpulan data, kami menginput data tersebut ke dalam software SAS dan menyusun sintaks yang kami butuhkan untuk melakukan percobaan rancangan acak kelompok ini. Setelah didapat outputnya, kami melakukan interpretasi pada output tersebut dalam laporan proposal yang kami buat. Jika dalam uji F-ANOVA H0-nya ditolak, kami melakukan uji perbandingan ganda dengan taraf 5%. Bab 4, hasil pembahasan. Yang pertama, langkah pengacakan. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kami membuat tabel berdasarkan taraf perlakuan dan kelompoknya. Kemudian kami inputkan ke dalam Excel, membuat 3 kolom, perlakuan, kelompok, dan angka acak, di mana angka acak ini kami peroleh dari fungsi random. Kemudian, tabel tersebut kami lakukan sortir atau pengurutan. Yang pertama disortir berdasarkan kelompok, kemudian disortir berdasarkan angka acak, hingga menghasilkan tabel berikut ini. Dan inilah hasil pengacakannya. Selanjutnya, langkah penanaman. Pada gambar nomor 1, siapkan alat dan bahan. Pada gambar nomor 2, dilakukan perendaman biji kacang hijau sehari sebelum dengan waktu 0 jam, berarti tidak direndam, 6 jam, dan 12 jam.
Pada gambar nomor 3, pada masing-masing cup diberi kapas ketebalan 1,5 cm dan 1 biji benih kacang hijau. Pada nomor 4, setiap cup masing-masing diberi label sesuai taraf dan kelompok yang sudah ditentukan pada proses pengacakan. Pada gambar nomor 5, siram setiap benih dalam cup menggunakan air dengan volume yang sudah ditentukan. Di sini peneliti menggunakan air dengan takaran 2 sendok teh pada setiap masing-masing cup. Penyiraman dilakukan 3 kali sehari pada setiap cup, yaitu pada jam 9 pagi, jam 1 siang, dan jam 5 sore. Berikutnya ada analisis deskriptif. Yang pertama ada faktor utama, yaitu perendaman. Rata-rata tinggi tanaman untuk faktor waktu perendaman. Dari plot tersebut dapat kita lihat bahwa rata-rata tertinggi yaitu pada P3 atau perendaman selama 12 jam dan terendah pada P1 atau perendaman selama 0 jam atau juga tidak dilakukan perendaman sama sekali. Berikutnya, rata-rata tinggi tanaman dengan kelompok intensitas cahaya. Rata-rata tinggi tanaman untuk intensitas cahaya dapat kita lihat bahwa rata-rata tertinggi ada pada C1 yaitu gelap atau tidak terkena cahaya matahari secara langsung dan terendah ada pada C3 atau terkena matahari secara langsung. Berikutnya ada tabel deskriptif. Dari tabel deskriptif diperoleh nilai R² sebesar 0,94938 atau 94,93%. Keragaman respon dapat dijelaskan oleh model dan sisanya sebesar 5,07 dipengaruhi oleh variabel lain di luar itu. Kemudian dari tabel tersebut dapat juga nilai koefisien variansi yaitu sebesar 15,78139 dan juga diperoleh nilai root MSE sebesar 1,53079 di mana nilai ini menunjukkan besarnya tingkat kesalahan hasil prediksi yang artinya prediksi semakin akurat karena nilai mendekati angka 0. Kemudian diperoleh juga rata-rata tinggi dari 9 benih kecambah kacang hijau adalah sebesar 9,7 cm. Selanjutnya, pengujian model. Dengan rumusan hipotesis sebagai berikut dan kriteria uji tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05, kita lihat dari tabel output diperoleh p-value-nya 0,0074, yang dimana 0,0074 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, maka dapat disimpulkan model berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Kemudian pengujian perlakuan dan kelompok. Yang pertama ada pengujian perlakuan dengan hipotesis sebagai berikut. Diperoleh nilai p-value sebesar 0,3449 dengan menggunakan alfa sebesar 5% dengan kriteria uji yang ada. Ternyata H0 diterima atau dapat kita simpulkan bahwa faktor utama perlakuan yaitu perendaman benih tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Berikutnya untuk pengujian kelompok dengan hipotesis yang ada dengan alfa sebesar 5% dan p-value sebesar 0,0028 dan dengan kriteria uji yang sudah ditentukan, ternyata H0 ditolak. Maka dapat kita simpulkan bahwa kelompok berdasarkan intensitas cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Selanjutnya ialah uji perbandingan berganda. Berdasarkan hasil pengujian model ANOVA di atas, diketahui bahwa hanya intensitas cahaya saja yang tolak H0. Maka dari itu, peneliti menggunakan perbandingan ganda LSD dan 2K. Untuk LSD, dengan taraf 5%, menghasilkan kesimpulan bahwa dari ketiga blok di atas berbeda. Selanjutnya adalah uji 2K. Dengan taraf 5%, untuk C1 dan C2 tidak ada perbandingan secara signifikan. Dan untuk C1 dan C3 terdapat perbedaan. 5 kesimpulan dan saran. Dapat disimpulkan dari bab 4 tadi bahwa faktor perlakuan utama atau lama perendaman benih tidak berpengaruh terhadap respon. Sedangkan kelompok intensitas cahaya berpengaruh terhadap respon. Maka dapat disimpulkan tanaman kacang hijau yang diletakkan pada tempat gelap akan tumbuh lebih cepat dibandingkan tanaman kacang hijau yang diletakkan pada tempat redup dan terang. Tumbuhan yang lebih cepat bertumbuh pada tempat yang gelap ini dinamakan etiolasi dalam hal biologi. Berikutnya ada saran. Untuk mendapatkan hasil pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau yang lebih cepat, maka usahakan tanaman kacang hijau ditempatkan di tempat yang gelap atau tidak terkena cahaya matahari secara langsung, dan melakukan penyiraman secara rutin dengan takaran yang cukup. Dan juga untuk menentukan faktor kelakuan dan kelompok dengan tepat agar mendapatkan hasil analisis percobaan yang sesuai dengan yang diinginkan.